Selamat datang di video PDUKTPT Smart Cerdos tahun 2023. Perkenalkan, saya Risa Susanti. Saya merupakan dosen di program studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di program studi ini, saya mengampu beberapa mata kuliah terkait keteknik sipilan seperti perencanaan geometrik jalan, perancangan perkerasan jalan, rekayasa lalu lintas, mekanika tanah, dan rekayasa pondasi. Selain mengampu materi di bidang keteknik sipilan, saya juga mengampu beberapa mata kuliah dasar terapan seperti Bahasa Indonesia, metode penelitian, seminar riset terapan, matematika terapan, dan statistika. Pada kesehariannya, saya menerapkan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment pada setiap proses kegiatan belajar mengajar di setiap kelas yang saya ampu. Di mana metode delivery dilakukan dengan memberikan sharing knowledge kepada mahasiswa melalui paparan materi yang akan saya berikan pada hari itu, di mana pada paparan materi selain berisi penjelasan materi terkait teori dasar dari materi yang akan diajarkan, juga berisi contoh kasus di lapangan terkait materi yang diajarkan pada hari tersebut. Kemudian metode interaction dilakukan dengan komunikasi dua arah selama proses kegiatan belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa, di mana mahasiswa akan kami minta untuk berdiskusi, untuk mendiskusikan suatu topik tertentu atau menyelesaikan permasalahan berdasarkan materi yang telah diajarkan. Kemudian E yaitu assessment, selain dilakukan secara terjadwal melalui ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, assessment juga dapat dilakukan pada saat akhir perkuliahan. Biasanya metode assessment yang saya digunakan di kelas berupa fun education games sehingga mahasiswa tidak merasa sedang di-assess pada saat proses assessment pada akhir perkuliahan. Persentase nilai akhir mahasiswa sendiri didapatkan dari 50% project learning, 25% dari hasil ujian tengah semester, dan 25% dari hasil ujian akhir semester mahasiswa tersebut. Pada video ini, saya akan menampilkan bagaimana proses kegiatan belajar mengajar di kelas yang saya ampu untuk mata kuliah Rekayasa Pondasi. Rekayasa Pondasi sendiri merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan wajib diambil oleh mahasiswa di semester 3. Secara garis besar, Rekayasa Pondasi merupakan mata kuliah kegeoteknikan yang membahas tentang pondasi, baik pondasi dangkal, pondasi dalam, maupun dinding penahan tanah. Di mana yang diajarkan di dalamnya meliputi dasar-dasar dari pondasi dan dinding penahan tanah hingga perencanaan termasuk perhitungannya. Dari 14 kali tatap muka untuk mata kuliah Rekayasa Pondasi, secara garis besar dibagi menjadi 3 topik besar, yaitu pondasi dangkal, pondasi dalam, dan dinding penahan tanah. Di mana sebelum UTS, mahasiswa akan fokus belajar tentang pondasi, baik pondasi dangkal maupun pondasi dalam. Kemudian setelah UTS, mahasiswa akan belajar dinding penahan tanah dari mulai dasar hingga perencanaan dari dinding penahan tanah itu sendiri. Dalam menyampaikan materi di kelas, saya menggunakan referensi buku-buku terkait rekayasa pondasi seperti Analisis dan Perancangan Pondasi 1 dan 2 karangan Bapak Hari Kristadi maupun Teknik Pondasi dan Prinsip Rekayasa Geoteknik karangan dari Bapak Brajaya M.Das. Selain menggunakan referensi textbook, saya juga menggunakan referensi jurnal baik jurnal nasional maupun internasional untuk memperkaya bahan ajar sekaligus mengupdate kondisi terkini di lapangan. Diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang pondasi, baik pondasi dangkal maupun pondasi dalam, serta dinding penahan tanah. Serta diharapkan mahasiswa mampu untuk menghitung baik pondasi dangkal, pondasi dalam, maupun dinding penahan tanah pada bangunan konstruksi sipil yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknik dan ekonomis. Video yang akan saya tampilkan berikut merupakan pertemuan ke-6, di mana pada pertemuan tersebut akan membahas bagaimana tentang cara untuk menghitung suatu pondasi dalam, di mana setelah minggu sebelumnya telah dibahas bagaimana pengujian dari pondasi dalam itu sendiri. Jadi, bagaimana cara saya mengajar dan mengelola kelas, serta menerapkan metode DIA pada mata kuliah Rekayasa Pondasi, mari kita simak videonya bersama-sama. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Rekayasa Pondasi. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Hari ini kita akan membahas perhitungan pondasi ya. Jadi setelah kita belajar teorinya, baik pondasi tiang pancang maupun pondasi profile, hari ini kita akan belajar bagaimana cara merencanakan suatu pondasi. Dalam hal ini adalah pondasi dalam. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, kita mau review dulu di materi pertemuan minggu lalu atau pertemuan minggu kelima ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ada yang bisa berpendapat ini gambar apa, hasil pengujian apa? Baik, izin menjawab Bu, itu kalau tidak salah PDA. Hasil PDA. Nah, PDA itu mengetahui apa? Untuk
mengetahui integritas. Selain integritas, PDA untuk apa? Yang lain bisa coba bantu. Daya dukung, betul. Jadi kalau PDAS itu mengetahui daya dukung dan integritas pondasi tiang. Nah, kemudian di sini yang perlu disoroti minggu lalu apa ya? Yang highlight. Ya, BTA. Jadi di sini kebaca nggak nilai BTA-nya berapa? 100%. Iya, 100% ya. Apa artinya 100%? Tidak ada kerusakan. Tidak ada kerusakan dari pondasi tersebut. Iya, kalau RMX dia menunjukkan nilai apa? RMX-nya di sini 93 ton. Apa artinya? Iya, kemampuan pondasi tersebut mampu menahan beban sebesar 93 ton. Kemudian ini minggu lalu tes apa ini? Integritas juga, tapi menggunakan apa alatnya? Apa namanya? Ada yang menggunakan PIT, kan siapa yang menggunakan? Betul ya, PIT test. Nah, kalau di sini apa yang kalian soroti dari hasilnya? Kerusakannya ada rusak. Iya. Angka di mana yang menunjukkan sih? Yang muncul yang grafiknya naik. Grafiknya naik ini berarti ada. Iya, di sini nilainya sebesar 0,8. Berapa nilai yang diizinkan? Minimal 80. Betul. Jadi masih pada ingat ya? Nah, ini grafiknya. Jadi kalau kalian lihat di sini, kalau nilainya kurang dari 80, artinya ada kerusakan dari pondasi tersebut yang sudah tidak bisa ditoleransi. Ini adalah materi minggu lalu. Kemudian hari ini kita akan belajar materi perhitungan pondasi tiang, bagaimana mencarakan pondasi, kekuatannya berapa, kemudian berapa jumlah pondasi yang dibutuhkan, hingga akhirnya kita bisa ngecek poinnya aman nggak terhadap beban yang akan dia terima. Ya. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang akan kalian dapatkan pada hari ini. Jadi setelah keluar dari kelas ini, yang pertama kalian akan bisa menghitung daya dukung pondasi tiang tunggal. Jadi satu pondasi itu berapa kekuatannya. Kemudian kalian dapat menghitung kebutuhan jumlah pondasi. Lalu mahasiswa dapat menghitung daya dukung tiang kelompok. Jadi kalau ternyata jumlah pondasi yang dibutuhkan lebih dari 1, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya, maka itu disebut pondasi tiang kelompok. Ya. Nah, ini referensi yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa beli ini di buku, toko buku atau beli e-booknya ya. Ada rekayasa pondasi untuk program vokasi. Ini ada analisis dan perancangan pondasi 2. Kemudian apply geoteknik for engineers. Kalian bisa gunakan buku-buku di luar ini pun bisa. Yang penting terkait dengan perencanaan pondasi dalam baik tiang pancang maupun bor padat. Oke, kemudian ini awal mula dari perencanaan pondasi ya. Jadi kita tahu ini grafik apa nih? Sondir. Jadi kemarin sudah praktikum sondir semua ya? Sudah. Kalian mendapatkan angka-angka QC ya, setiap 20 cm. Nah, kapan kita menghentikan sondir? Saat sudah sampai di tanah keras. Tahunya dari mana? Manometer menunjukkan angka 250 kg per cm persegi. Angka yang ditujukan oleh manometer ini disebut konus resisten. Nah, ini nanti kalian akan plot di sini sehingga didapatkan grafik sondir seperti ini. Kita akan menghentikan uji sondir saat sondir sudah sampai di tanah keras. Parameternya apa? Nilai QC-nya 250 kg per cm persegi, gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa grafik sondir ini berarti tanah kerasnya ada di dalam berapa nih? Kebaca nggak? Konus itu yang tipis. Sekitar 19 meter ya, di bawah permukaan tanah dia sudah sampai ke tanah keras. Berarti nanti posisi pondasi kemungkinan akan ditanam atau dipancang sedalam itu. Untuk grafik yang tebal ini menunjukkan angka total friction. Jadi itu adalah salah satu metode yang akan kita gunakan untuk merencanakan pondasi. Nah, jadi caranya misalnya kita mau tadi mancang 19 meter, berarti kita tarik. Kita mau cari nilai QC-nya berapa, kita tarik ke atas ya. Sekitar 250 kg per cm persegi. Ini ya, jadi dasar perhitungannya seperti ini. Nah, berikutnya perhitungannya kita akan tulis secara manual sehingga kita akan matikan dulu LCD-nya. Jadi tadi data yang kita butuhkan ada QC dan TF ya. Misalkan ini kita beli. Nilai QC adalah 65
lalu TF-nya adalah 250. Lalu saya di sini punya kondisi bentuknya adalah persegi, ukurannya 25 atau 25 cm. Lalu apa yang pertama akan kita lakukan? Menghitung properti tiangnya dia, menghitung properti tiangnya. Jadi properti tiang itu ada A S kuadrat. Sisi kali sih ya, tergantung dari luas penampannya. Kalau misalkan dia silinder, berarti luas penampannya dinyalakan. Ya. Sesuaikan. Nah, lalu kita menghitung ini 4 kali sehingga kan ya. Lalu kita bisa menghitung volume. Kalau di sini diketahui dia dipajang 15 meter, lalu bebannya akan diterima adalah 80 ton. Nah, berarti volume adalah Ya. ini bisa kita ganti satuannya. Ada 1,5 625 dikali 9. Nah, kemudian kita akan menghitung kapasitas volume atau daya dukung satu pondasi berapa. Itu bisa C kali A per 3 ditambah TF tambah 5. sebetulnya kalau yang ingat teori yang mana dulu, ini adalah tanaman ujung, ini adalah tanaman desa. Jadi kapasitas dukung itu untuk metode konvensional itu jadi tanaman ujung ditambah tanaman desa. Kemudian 3 dan 5 ini apa? Itu adalah safety factor atau angka keamanan. You see di sini kita punya 65 ya. Ya. 65 dikalikan 65. lalu TF-nya 750, K-nya adalah 100 jadi 5. berapa? 28 547 ya, 6 kilo. Dalam di situ kita ubah ton berarti 28,54 atau 28,54 ton. Nah, berikutnya kita mau cari berat pondasi. Jadi W pondasi itu didapatkan dari volume dikalikan berat jenisnya. Nah, karena dia pondasi dari itu ton, maka di sini gamma. Gamma betul itu berapa? 2,4 gram per cm pangkat. Ya. 29 ya. Nah, sekarang kalian lihat, satu pondasi bisa menahan 26,29 ton, sedangkan beban yang harus dia tanggung ada 80 ton, enggak? Enggak. Sehingga dia pasti butuh lebih dari 1. Berapa kebutuhannya? Lah itu yang kita cari. Jadi N, jadi bebannya berapa? Iji lagi. Ya, jadi 80 dibagi 26,29. Ini adalah 3. Nah, kalau seperti ini kalian bulatkan ke atas 4. Jadi 4 2. Nah, 42 ini kita yang akan tentukan posisinya seperti apa. Jadi ini paket. Lalu berikutnya yang akan kita cari adalah M dan N aksen. Apa itu? Jadi M adalah jumlah baris. Kalau N aksen adalah jumlah tiang dalam satu baris. Dari sini kalian bisa tahu jumlah barisnya berapa? 1, 2. Jumlah tiang dalam satu baris. 2. Andaikan saya buat posisinya seperti ini, maka M-nya adalah 1. N aksennya adalah 4. Jadi jumlah yang sama, kalau peletakannya beda akan menghasilkan M dan N aksen yang berbeda. Ini buat sih Bu. Nah, jadi ceritanya, kalau izin satu pondasi 26,29, kalau 4 pondasi berapa? 115. Dari mana angkanya? 105 dari mana? 4 kali ini. Nah, berkata suatu, tapi ternyata tidak. Jadi adanya
hanya pondasi yang berbarengan dipasangnya, jadi satu pondasi, sehingga bukan 26,29 kali 4 tapi kali efisiensi. Jadi ada penyusutan toleransi. Makanya kita harus menghitung yang namanya efisiensi. Nah, untuk teman-teman yang ketemu N-nya adalah 1, nggak perlu hitung efisiensi karena efisiensinya pasti 100%. Dia nggak ada ketahuannya. Mau kita coba. Lalu berikutnya kita mau cari efisiensi tadi. Nah, sebelumnya kita cari theta dulu. Datanya dulu. Theta itu adalah arus tangan dari aksen. Jadi D-nya adalah arus tangan itu nggak apa-apa tangan pangkat 1 ya. D itu 25 dibagi S 100. 14 Nah, kemudian dari sini kita bisa menghitung nilai efisiensi ya. Jadi efisiensi didapatkan dari 1 kali N aksen 1 kali M tambah M 1 kali N 90 M kali N. Jika kita keluarkan nilainya 14,036, N aksennya adalah 2 min 1 kali 2 tambah 2 min 1 kali 90 kali 2 berapa? 0,8 ya 0,8 betul atau 84,4. Artinya dari tadi ya kalau 1 ini 100% 26,29, kalau 4 itu tidak lagi 4 kali 26,29 tapi harus dikalikan 84,4%. Nah, kita mau cek kekuatan grup itu dari dukung kelompok dan kelompok berapa. Di N kali efisiensi dikalikan di atau kineto dari satu pondasi. Jadi 4 kali 0,844 dikalikan 88,75. Nah, dari sini kita bandingkan ke P-nya. Ternyata hidupnya masih lebih dari P. Oke. Ini 88,7 masih lebih dari 80. Ya, itu adalah cara mendesain fondasi. Jadi kita tahu bebannya berapa, kita tahu kedalamannya dia berapa dari data solid tadi ya, kita tahu nilai QC dan TF dari data solid. Ini adalah metode konvensional atau yang paling sering dipakai dalam merencanakan fondasi. N-nya berapa, selalu dibuatkan yang atas. Nah, betul, kita yang bagus. Kalau ini ternyata Q kelompoknya masih kurang dari P, apa yang akan dilakukan? Dimensi. Penambahannya ya, jadi bisa melebar jarak, menambah jumlah. Jadi ini kan 4 nih, ternyata 4 aman misalkan. Jadi kita bisa buatkan ke 6. Atau kalau misalkan kita boleh merubah soal dalam konteks proyek ya, berarti desainnya dipanjangkan, namanya lebih dipanjangkan, atau diameternya yang kita periksa. Jadi kalau itu yang bisa dilakukan ya, jika dari dukung kelompoknya masih belum aman dari sini ada sondil. Nah, silakan dikerjakan. Masih ada waktu 1 menit 1,4. Mau gabung sih, bebas dia. Enggak di belakang ya. Yes, sir. Ya, ini data solid dari proyek betul ya. Nah, silakan rencanakan fondasi itu. Kemudian ini penampangnya ya. Jadi ini penampangnya adalah silinder atau lingkaran, yang ini persegi. Diameternya kalian rencanakan sendiri. Dalamnya berapa ya? Lihat data solid ya. Dalamnya berapa ya? Lihat. Kan rencanakan juga.
Apa? Woi, jawabannya apa? Apa? Ini jawabannya. Ya kena makan. Sabar ini sabar. Ngendus. Jangan dimakan dulu. Lagi, waktunya kan 5 menit. Ayo, tinggalnya tambah dulu. Udah jago. Loading test 24 jam. Ayo bus. Salah lagi. Kita mesti bisa. Bisa. Tapi sisa waktunya udah tinggal dikit ya. Ayo, Pak. Nah, tinggal Ini sudah panjang sampai kata. Ayo dikit lagi. Wih cepet woi. Oh Irsak. Ayo. Tanda. Ayo. Irsak. Jisi Irsak. Bisa. Siapa ini? Namanya bocor. Oh yang pertama gak ada ya. Ketiga gak ada. Lagi. Ya. Mood bos produce yang paling banyak adalah Bayu. Yang paling banyak jawab benar ada dan siapa? Gizan. Itu ya. Jadi ini kombakan kalian. Tadi saya waktu habis jadi bisa lanjut ke level ya. Jadi saya pertemuan kita hari ini kita sudah belajar perhitungan fondasi dari mulai bagaimana mencarakan fondasi, menghitung kekuatan satu fondasi, menghitung berapa kekuatan fondasi yang kita akan mencarakan kalau berapa kekuatan tiap kelompok akan terjadi. Sehingga ini kita bisa mengetahui aman nggak fondasi yang ada di yang diterima. Kemudian kita sudah mau evaluasi terhadap belajar sudah kita lakukan. Itu sebelum saya ada yang terkait materi yang macam beberapa pun tidak ada, saya ucapkan terima kasih sudah hadir pada kelas pagi hari ini. Kembali di depan untuk materi ukuran fondasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.